Rahayu saudara-saudara Jiwa Tosanaji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kresadi Channel Jakarta. Mari kita berdoa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Rasanya ada semangat baru hari ini untuk mencoba membuat tayangan lagi, walaupun belum 1 minggu. Karena ada suatu semangat, ya salurkan aja dalam fungsi sharing hari ini. Sebelum kita lanjut, banyak yang bertanya, seragam yang saya kenakan ini seragam apa? Ini adalah seragam kapten. Kapten itu adalah komunitas pebursa Tosanaji Nusantara. Istilah pebursa itu gampangnya pedagang keris lah. Kenapa saya suka mengenakan pakaian ini? Pertama, saya anggota, dan kedua, memang saya pebursa. Namun jangan khawatir, kalau Anda telah mengikuti channel saya dari channel 1 hingga yang terakhir channel 91, inilah fungsi saya sharing kepada Anda, melepaskan dari kebiasaan saya untuk berjualan Tosanaji. Saya hanya ingin profesional dalam hidup, kapan berdagang, kapan bersharing, biar semuanya tidak campur aduk. Bagi yang baru kenal, di sini saya menempatkan diri sebagai seorang pemerhati Tosanaji. Jadi saya bukan mengatakan diri seorang ahli untuk mengedukasi Anda, tidak. Karena pemerhati, saya bisanya hanya sharing kepada Anda. Baik, hari ini kita masuk ke channel tayangan 92. Topiknya adalah senjata-senjata pasukan Keraton Kasunanan Surakarta era PB10. Dan pada kesempatan ini nanti kita akan mereview keris yang ada di website kami, JS Kresadi.com. Yang saya review adalah nomor 5021 sekaligus 5241, 5242 dan 5243. 4 langsung kita review. Untuk itu mari kita mulai dari review. Ketepatan pada beberapa saat yang lalu saya mendapatkan sekelompok senjata-senjata dari era PB10 yang dibungkus dengan ciri khas kebiruan muda, ada putihnya. Marilah kita coba lihat di dalamnya. Ternyata kalau Anda melihat di dalamnya, sebuah pedang dengan pelindung tangan dan ada tulisan PB10-nya. Namun bagi Anda yang kurang begitu jelas tentang pedang ini, nantinya Anda bisa lihat yaitu di website kami, Pusoko nomor 5021. Khas, ada BB-nya. Di beberapa tempat ada lambang Keraton Surakarta pakai O, ejaan lama, dan ada tanda PB10. Kalau kita lihat, ini apa? Pedang yang secara ergonomis agak melengkung seperti ini. Pedang ini adalah suatu pedang dengan panjang sekali.
Panjangnya lebih tepatnya adalah 85 cm, sedikit agak melengkung. Kalau Anda memahami pedang ini pedang yang masuk dalam kategori pedang Prawiro Anom. Prawiro Anom adalah merupakan salah satu divisi tentara yang ada dalam era PB10. Dia merupakan pasukan berkuda. Bahkan saya melihat sering adanya semacam satu pedang Prawiro Anom seperti ini dalam lukisan Sinuhun PB10. Dia mengenakan pedang ini tatkala Sinuhun menunggang kuda. Jadi ini adalah pedang Prawiro Anom. Otomatis karena ini senjata, hampir di dalamnya mayoritas baja. Dan ini adalah untuk tentara berkuda. Kemudian kita masuk kepada senjata yang kedua, lebih pendek. Kalau tadi adalah panjangnya 85 cm bilahnya. Kalau ini adalah kelewang yang panjangnya cuma 34 cm. Inilah kelewang. Kelewang sendiri banyak dipakai yaitu oleh pasukan kita sebut dengan bergodo bagi. Dia punya tugas untuk patroli di dalam keraton. Sehingga dia menggunakan kelewang dan tombak seperti ini. Seperti biasa, di sini tertulis Keraton Surakarta. Ini jadi bukan pedang, yang seperti ini kita sebutnya adalah kelewang era PB10. Kemudian kita masuk kepada yang nomor 5242. Ini baru pedang karena dia panjang. Panjang bilahnya adalah 57 cm. Dan ini biasa dipakai oleh divisi Jayasura. Jayasura adalah merupakan suatu divisi yang bertugas di luar keraton. Kalau bergodo bagi tadi adalah yang di dalam keraton. Dan memang ini adalah dari baja sehingga ketajamannya sangat luar biasa. Satu lagi, saya mendapatkan yang kita sebut dengan Pusaka Trisula. Yang satu lebih panjang, yang satu lebih kecil. Tertulisnya ini bukan Keraton Surakarta tapi Penanggalan. Kalau bicara Penanggalan PB10, sebaiknya diingat Sinuhun jumeneng pada tahun 1893 dan berakhir di 1939. Tetap sebelum kemerdekaan RI. Namun ini Trisula ini kayaknya sudah ditumpulin atasnya, karena barangkali mungkin untuk pertimbangan karena sudah bukan lagi kepada masa peperangan, ditakutkan ini akan bisa mencederai. Inilah Trisula. Kalau bicara tentang Trisula, siapa yang mengenakan ini? Yaitu salah satu divisi tentara dalam PB10, yaitu divisi Sorogeni. Sorogeni itu adalah merupakan pasukan elit atau Kopassusnya PB10. Tentunya dia menggunakan sesuatu senjata khusus. Itu kita bisa lihat nanti di web kita nomor 5243. Agar Anda merasa tidak kebingungan, mungkin tidak ada salahnya saya ingin informasikan ada 10 divisi. 10 divisi pasukan Keraton Kasunanan Surakarta PB10. Yang pertama adalah divisi prajurit bergodo musik. Dia tugasnya dulu sebagai pemberi tanda atau aba-aba saat perang. Namun ketika sudah dalam masa damai, prajurit bergodo musik lebih banyak dipakai untuk mengiringi acara-acara besar keraton.
Termasuk kalau Anda suka mengikuti kegiatan kirab Pusaka Satu Suro saat sekaten, yang di depan adalah prajurit bergodo musik dengan seperti kayak marching bandnya, dialah yang mengiringi acara-acara besar keraton. Divisi kedua adalah bergodo tamtomo. Bergodo tamtomo lebih untuk mengawal secara internal raja. Jadi ini pas pampresnya lah, bergodo tamtomo. Kemudian divisi yang ketiga Jayeng Astro. Jayeng Astro itu lebih ke arah logistik persenjataan. Dan saya memang mendapatkannya adalah dari teman yang menurut dia mendapatkan dari orang dulunya adalah bertugas di Jayeng Astro. Ada juga yang namanya apa itu, kayak timangan yang tertulis BB10, timangan Jayeng Astro. Divisi yang keempat yaitu Prawiro Anom. Tadi saya katakan dia adalah pasukan berkuda untuk serangan jarak jauh. Ini sangat diandalkan dengan pedang yang panjang, yang memang pedang kalau orang pakai kuda selalu agak bengkok gitu, sehingga untuk diayunkannya lebih gampang di atas kuda. Anda bisa lihat di nomor 5021. Kemudian yang kelima Joyosuro. Joyosuro itu suatu divisi untuk patroli di luar keraton. Karena di luar keraton dia mengenakan pedang yang sedikit lebih panjang. Kalau ini adalah yang tadi adalah untuk yang Prawiro Anom, pasukan berkuda. Dan kemudian Doropati. Beda dengan Jayeng Astro, dia untuk logistik persenjataan. Tapi kalau Doropati lebih untuk logistik yang selain senjata. Termasuk untuk konsumsi, penyediaan tenda, bagian umumnya. Dan bahkan dalam pertempuran, yang namanya divisi Doropati ini sering diserbu musuh duluan. Karena ketika dia tidak berhasil untuk mensuplai konsumsi ke tentara di medan laga, biasanya tentaranya kelaparan sehingga semangat juangnya juga kurang. Divisi yang ke-7 yaitu divisi Bergoto Baki. Yang seperti tadi saya katakan, dia adalah patrolinya di dalam keraton. Jadi dia menggunakan pedang pendek namanya Klewang. Lebih lanjut, divisi yang ke-8 yaitu Sorogeni. Sorogeni adalah pasukan elitnya atau Kopassusnya di era saat itu, termasuk dia menggunakan senjata khusus seperti kayak Trisulo ini. Dan divisi yang ke-9 adalah Joyo Antoko. Ternyata Joyo Antoko ini adalah pasukan berani matinya era PB yang sangat disegani. Dan dia menggunakan senjata yang paling modern di antara divisi yang lainnya. Karena di era PB 10, divisi Joyo Antoko ini sudah menggunakan senapan. Bukan senapan yang modern sekarang ini yang sekali tembak bisa beratus-ratus peluru. Tapi dulu adalah senapan yang satu isi satu seperti itu. Maaf, saya tidak bisa mendapatkan contoh senapannya karena itu dilarang. Yang ke-10 divisi terakhir yaitu Penyutro. Penyutro itu adalah merupakan sesuatu penari perempuan keraton. Tapi dia ahli dalam bela diri. Senjatanya diselipkan di pinggang, dia senantiasa menggunakan cundre. Cundre itu seperti kayak pedang tapi sedikit lebih kecil. Sehingga itu adalah untuk penyutro. Demikianlah informasi dari saya seputar tentang divisi pasukan Keraton Kartosuro, agar kita menjadi mengenal bahwa divisi dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Ya plus minus hampir sama, namun untuk tentara saat ini bedanya lebih ke arah persenjataan. Saat saya berbicara ini, sering orang akhirnya bertanya, apakah yang seperti saya sebutkan ini tadi itu dimasukkan dalam definisi keris yang masuk dalam keluarga besarnya Tosanaji? Kalau saya bilang tentang masalah keris secara definisi, ada 4
definisi utama sesuatu dikatakan keris. Yang pertama, mempunyai condong leleh atau sudut tertentu sebagai simbol kesantunan orang Nusantara ini. Kedua, adanya hubungan lingga dan yoni. Lingga laki dan perempuan dalam pemahaman Hindu adalah merupakan satu lambang kesuburan. Dan ketiga, dikatakan keris dalam artian tosanaji, dia merupakan campuran dari dua logam atau lebih. Kalau di sini kan mayoritasnya baja saja. Dan ketiga, dan keempat, mempunyai suatu ukuran yang berbeda. Patrem 16 sampai dengan 30 sampai 40 cm itu keris standar, di atas 40 adalah keris coro atau jumbo. Atas dasar gambaran ini semua, saya hanya melihat pada yang saya sajikan ini, kebanyakan dia hanya memenuhi aturan yang kedua. Memang ada linggayoninya, selalu ada bilah, ada unsur gonjonya, pedang juga ada yang namanya gonjonya, kelewang juga ada gonjonya, termasuk dengan pedangnya Prawiro Anom tadi. Karena cuma satu di antara 4 definisi yang terpenuhi, ya menurut saya simpulkan, ini tidak bisa kita kategorikan dalam keris yang dalam artian tosanaji, besi haji. Ini semua hanya merupakan senjata tempur untuk berperang. Demikianlah sajian pada tayangan ke-92 ini. Harapan saya ini semua bermanfaat buat saudara-saudaraku sekalian, saudara sejiwa Tosanaji Nusantara. Dan saya hanya ingin mengingatkan yang penting tentang Tosanaji. Keris dalam artian Tosanaji bukan merupakan senjata tempur untuk memerangi pihak luar. Bagi saya, keris dalam artian Tosanaji adalah senjata yang dipakai untuk melawan diri kita sendiri, yaitu ego pribadi. Makanya jangan lupa, ada keris Megantoro bukan untuk melukai orang, tapi sebagai pengingat kita agar senantiasa eling pada Yang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa. Ada keris Kolonada senantiasa mengingatkan agar kita berpasrah dan berserah pada Tuhan. Ketika kita bicara tentang masalah keris, jaran guyang adalah guyang jaran ego agar kita bersihkan ego kita kalau kita ingin mendapatkan suatu perjumpaan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan keris Kolomisani memberikan sesuatu gambaran refleksi kita ke awal keberadaan kita, agar bagi mereka yang mengetahui asal muasal kita akan bisa diperkenankan untuk melihat masa depan kita. Karena sejatinya perjalanan kehidupan kita merupakan rangkaian masa waktu antara hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Untuk itu, keris bukan senjata untuk mengalahkan pihak luar, tapi untuk mengalahkan diri kita sendiri, yaitu ego pribadi kita. Jalaya senantiasa budaya Tosanaji Nusantara, mari kita pastikan untuk menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Pedang, pasukan berkuda.